Amanda Nuafia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari semester 5. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tentang pengendalian emosi pada remaja. Mau ikut keseruannya? Yuk ikutan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Nuafia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Sekarang saya semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian emosi pada remaja. Mungkin di sini kita sharing-sharing aja ya Bu. Saya rasa juga ibu-ibu di sini sepertinya sudah mengerti gitu, lebih tahu mengenai pengendalian emosi pada remaja. Pengertian dari emosi sendiri yaitu reaksi terhadap seseorang atau kejadian atau bisa disebut emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang atau marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Pengertian dari pengendalian emosi sendiri adalah menahan ataupun mengontrol luapan perasaan baik senang maupun sedih yang muncul dalam waktu yang singkat dalam melampiaskan ketidakpuasan, kekecewaan atau kesalahannya ketika terjadi emosional yang tidak terkendali, tidak menyenangkan, dan menimbulkan konflik serta suatu peristiwa interpersonal yang biasanya menimbulkan penilaian negatif dari diri atau lingkungan, juga merupakan suatu respon, dorongan sekaligus tujuan dari seseorang untuk mengekspresikan perasaan dan perilakunya. Masalah mental emosional pada anak remaja terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu internalisasi dan juga eksternalisasi. Untuk internalisasi sendiri, misalnya seperti remaja itu suka melakukan rame, kemudian bingung, kecemasan yang berlebihan, kepikiran, pesimis, perilaku dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Untuk eksternalisasi sendirinya itu temperamen yang sulit, ketidakmampuan memecahkan masalah, kemudian defisit perhatian, hiperaktif, perilaku yang bertekanan. Untuk cara menghadapi emosi anak remaja, yang pertama itu dengan kita sebagai orang tua harus tetap tenang. Ketika anak kita sedang marah, kita jangan kayak ikut marah juga gitu. Jadi kayak kita harus bisa menenangkan anak kita. Kemudian yang kedua yaitu memahami pikiran anak. Kita sebagai orang tua tentunya harus bisa memahami pikiran anak gitu, bahwa biologis anak remaja itu kekurangan ada situasi yang berbeda gitu. Namun anak remaja itu kita sebagai orang tua harus bisa memahami pikiran dari anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha selalu ada untuk anak. Karena sebagai orang tua gitu, kita harus selalu ada untuk mereka. Kemudian kita harus bisa berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang keempat yaitu menjaga perkataan.
Ya, pengertian dari emosi sendiri yaitu reaksi terhadap seseorang atau kejadian atau bisa disebut emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang atau marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Next. Pengertian dari pengendalian emosi sendiri adalah menahan ataupun mengontrol luapan perasaan baik senang maupun sedih yang muncul dalam waktu yang singkat dalam melampiaskan ketidakpuasan, kekecewaan atau kesalahannya ketika terjadi emosional yang tidak terkendali, tidak mengenakan, dan menimbulkan konflik serta suatu peristiwa interpersonal yang biasanya menimbulkan penilaian negatif dari diri atau lingkungan juga merupakan suatu respon dorongan sekaligus tujuan dari seseorang untuk mengekspresikan perasaan dan perilakunya. Dan masalah mental emosional pada anak remaja terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu internalisasi dan juga eksternalisasi. Untuk internalisasi sendiri, misalnya seperti remaja itu suka mengalami kemudian bingung, kecemasan yang berlebihan, pemikiran pesimis, berlalu dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Ya, untuk eksternalisasi sendirinya itu temperamen yang sulit, ketidakmampuan memecahkan masalah, kemudian defisit perhatian, hiperaktif, perilaku yang bertekanan. Next. Dan untuk cara menghadapi emosi anak remaja, yang pertama itu dengan kita sebagai orang tua harus tetap tenang. Ketika anak kita sedang marah, kita jangan kayak ikut marah juga gitu. Jadi kayak kita harus bisa menenangkan anak kita. Kemudian yang kedua yaitu memahami pikiran anak. Kita sebagai orang tua ini harus bisa memahami pikiran anak gitu, bahwa berdasarkan biologis anak remaja itu kekurangan ada situasi yang berbeda gitu. Nah, namun anak remaja itu kita sebagai orang tua harus bisa memahami pikiran dari anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha selalu ada untuk anak. Karena sebagai orang tua gitu, kita harus selalu ada untuk mereka. Kemudian kita harus bisa berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang keempat yaitu menjaga perkataan. Apabila anak remaja telah memberitahu atau perihal apa yang sedang mengganggunya, itu artinya orang tua yang beruntung saat situasi semacam itu terjadi. Kita coba untuk bersikap netral. Misalnya jika suatu hari anak melakukan kesalahan kepada temannya di sekolah, maka jangan langsung kita melontarkan penilaian gitu. Kemudian selanjutnya yaitu menghormati persepsi anak. Ketika anak merasa kecewa saat orang merasa kecewa dengan orang lain gitu, kita sebagai orang tua harus bisa mendengarkan cerita ataupun mengatakan bahwa masalah yang sedang mereka hadapi itu bukanlah masalah yang besar gitu. Saat anak sering merasa cemas dengan kehidupan sekolahnya atau perubahan tubuh serta perasaan mereka, hal yang mulainya kecil semacam itu bisa dengan mudah menjadi besar di dalam pikiran mereka. Kemudian
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun cara mengendalikan emosi pada remaja. Yang pertama dengan relaksasi. Relaksasi dibutuhkan siapapun, bukan hanya remaja yang ingin mengendalikan emosinya. Namun, remaja yang sedang emosi dan sudah dewasa sekalipun tetap membutuhkan relaksasi. Tidak pasti relaksasi yang dimaksud mulai dari bepergian ke tempat yang tenang atau justru quality time dengan keluarganya. Disebut tidak pasti karena masing-masing orang memiliki selera dan pendapat yang berbeda. Relaksasi juga berjalan ampuh untuk mengendalikan emosi para remaja yang sering tidak tertahan dan keluar secara mendadak. Yang kedua yaitu menghindari hal yang memicu emosi. Sebagai orang dewasa, kita harus bisa dan menyikapi keadaan. Jika memungkinkan para remaja semakin merasa emosi, baik marah ataupun sedih, ataupun lainnya akan sebuah kejadian, keadaan baiknya dihindari. Pemicu tersebut akan menjadikan remaja kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Meskipun hal tersebut terjadi secara tidak sengaja dan tanpa ditebak, di sisi lain kita sebagai orang tua harus bisa menjadi lebih bijaksana dan juga terbiasa menghadapi masalah. Namun jika remaja tersebut belum siap, maka akan menambah karakter remaja tersebut menjadi buruk. Yang ketiga yaitu mengatasi akar masalahnya. Nah, kita sebagai orang tua jangan dibiasakan para remaja hanya melimpahkan emosi mereka tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi atau masalah apa yang membuat mereka sulit mengendalikan emosi. Sebagai orang tua, tentu kita harus bisa memberikan pandangan yang luas dan merata mengenai masalah para remaja tersebut, sehingga kita sebagai orang tua itu bisa memberikan masukan yang lebih objektif dan tidak berpihak. Kemudian yang keempat yaitu memberikan hiburan. Hiburan memang tidak pernah gagal untuk mengendalikan emosi para remaja. Hiburan bisa berbentuk apa saja, mulai dari jalan-jalan ataupun dengan obrolan ringan. Bagi remaja itu sudah cukup gitu. Karena mereka butuh didengar terutama ketika mereka sedang dilanda masalah. Dengan begitu mereka bisa mudah mengendalikan emosi atau perasaan mereka. Hiburan juga bisa dilakukan dengan hal simpel ataupun hal kecil seperti diperhatikan saja sudah menjadi hiburan mereka. Meskipun remaja seringkali gengsi atau tidak mengungkapkan secara langsung, hiburan ini itu jangan menunggu mereka mengalami ledakan emosi atau rasa kesal. Namun kita sebagai orang tua gitu sudah harus berinisiatif terlebih dahulu kepada remaja yang emang mengalami emosi. Kemudian yang kelima yaitu pikirkan perasaan orang lain. Emosi apapun yang terlalu menggebu atau terlalu berlebihan tidak bagus. Permasalahan para remaja biasanya tidak memikirkan ke depan atau efek yang akan terjadi. Mereka akan cuek dan merasa bahwa emosi yang terluapkan begitu saja membuat mereka lega. Namun faktanya hal tersebut bisa mempengaruhi orang lain dan melukai perasaan orang lain. Para remaja biarkan saja gitu untuk terbiasa menghadapi perasaan mereka. Jika ada teman ataupun orang di sekitar para remaja yang merasa tersinggung, tidak enak hati ataupun bermasalah dengan emosi yang diekspresikan, mereka biarkan dan remaja belajar menghadapinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengawasi perilakunya. Mengendalikan emosi merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan berat untuk anak remaja. Namun bukan berarti kita sebagai orang tua tidak mempercayakan pada mereka atau membiarkan mereka untuk tidak menyelesaikannya. Kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi perilaku mereka ketika mencoba mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah yang mereka buat. Selain itu, kita sebagai orang tua juga harus
memiliki tanggung jawab yang besar menjaga mereka dan juga mengingatkan emosi terkadang menjebak manusia terlepas dari masih remaja atau sudah dewasa. Untuk itu, jika perlu terus awasi perilakunya, bukan membatasi dan mengatur, namun lebih kepada mengawasi. Nah, bagaimana sih peran orang tua dalam mengatasi emosi remaja? Peran orang tua dalam mengatasi emosi remaja, suatu penelitian dengan 220 remaja di dalamnya menunjukkan bahwa kondisi emosi menjadi semakin negatif pada remaja. Oleh karena itu, perlunya bimbingan dari orang tua serta guru, khususnya bimbingan